Kita ngobar dengan dua mu'alaf latar belakang berbeda. Seperti apa serunya? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Kedatangan Paus Fransiskus yang membangkitkan rasa toleransi. Di baliknya juga terdapat pro dan kontra. Dari pelaksanaan misa di masjid, penggunaan running text saat azan, dan lain-lain. Bagaimana Islam memandang hal ini? Kali ini Cerita Untungs akan membahasnya bersama Ustadz Kainama dan Umar Al-Fariski. Saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Semoga tetap beruntung dalam sisi edukasi ya kalau menyaksikan tayangan kita ya. Dua narasumber ini pernah tampil menjadi tamu kita dan dua-duanya memiliki angle yang dengan latar belakang berbeda, tapi dua-duanya menarik ya. Alhamdulillah dua-duanya sudah bermualaf sekarang ini dan tentunya dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Ini unik kok, kenapa dua-duanya pilih Islam gitu ya. Tapi udah dijelaskan di episode sebelumnya. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perjalanan menuju Jordan teman-teman semua ya. Takut nggak tembus imigrasi. Dan juga Bang Umar, ngajakin ngomong Ibrani mah, maksum udah aman ya beliau nih. Aduh, alhamdulillah kita ngobrol di sini mengenai banyak hal lah, ibaratnya, apalagi latar belakang dari keduanya ini berbeda, dan tapi memiliki persamaan akhir, gitu. Alhamdulillah, dua-duanya bertemu dengan hidayah. Nah, kita ngomongin toleransi dulu deh, toleransi yang ada saat ini di kalangan kita seperti apa sih menurut pandangan masing-masing gitu. Misalnya pandangan Bang Umar deh, misalnya Bang Umar, iya nih orang Indonesia nih masa nggak toleran sama orang Yahudi gitu. Kan gua duluan Yahudian dulu. Sekarang orang Indonesia nih aduh nggak toleran sama Yahudi gitu misalnya. Gimana sih kalau pandangan Bang Umar? Ya oke, terima kasih saya diberi kesempatan untuk datang kembali ke channel YouTube Cerita Untung ya. Buat para Ikhwan Fillah, para mualim yang ada di channel YouTube Ari Untung ya. Terkait masalah toleransi ini. Kita sebagai umat Islam kita diajarkan sama guru-guru kita bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta. Dan di dalam Islam pun juga diajarkan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama dan juga diajarkan lakum dinukum waliyadin salah satu bentuk toleransi yang begitu perfect gitu. Jadi di Islam itu kita pasti diajarkan bagaimana konsep dalam bertoleransi sesuai di dalam perspektif Islam gitu. Jadi kita boleh nih toleransi tetapi sesuai dengan rule-nya gitu. Kita nggak boleh bertoleransi yang bablas. Contoh misal yang pernah dijelaskan nama Ustadz K ya kan. Kita ngapain sih cari berkat sama orang yang kafir kan gitu Pak Ustadz ya. Dan itu sangat bertentangan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Jadi di dalam mindset Islam toleransi itu wajib di dalam Islam. Tapi jangan sampai kita ini bablas gitu. Tapi kalau misalnya masih kepercayaan yang lama nih, nganggap orang Indonesia toleransi nggak sih? Dulu kan kepercayaan dulu kan masih Kristen. Oh dulunya Kristen? Iya Kristen. Jadi Kristen pindah ke Yahudi, baru ke hijrah Islam. Oh, waktu masih Kristen dulu, ngerasa toleransi gimana di sini? Iya, kalau di Kristen kita tetap diajarkan toleransi kan maksudnya pandangan orang di Indonesia ini toleransi nggak sih? Orang Islam Indonesia toleransi nggak sih sama Kristen gitu? Tergantung. Kadang gini, kita hidup dalam sebuah circle yang mungkin kita hidup di kalangan yang mungkin jauh dari perdebatan. Kadang kita harus objektif juga gitu. Kalau kita hidup dalam circle diskusi lintas iman dalam tanda petik nih, banyak dari kalangan Kristen yang saya temui di media-media mainstream sosial YouTube seringkali, bahkan Ustadz K ini dinarasikan salah satu dia ini udah hijrah ke Islam tapi kenapa kok masih ngurusin agama kan kayak begitu-gitu. Tetapi mereka nggak sadar gitu. Ustadz K ini dia hijrah ke Islam, dia punya hak secara konstitusi gitu. Ketika teman-teman Kristen mencoba untuk memutarbalikan perspektif Islam, maka Ustadz Ki punya hak untuk
menjawab sesuai dengan konstitusi Ustadz Ki sebagai umat Islam gitu. Kadang saya dulu berpikiran, Islam ini apa ya? Apalagi tahu sendirilah. Dulu waktu kita belum mengerti tentang everything about Muslim kan kita belum tahu nih. Jadi mindset saya dulu Islam ini perang kayak begitu-begitu ya kan. Dulunya seperti gitu. Iya. Apalagi dulu masih zaman ngebom itu kan. Jadi ketika kita ngelihat Muslim negatif isinya kan gitu. Tetapi di Kristen kita juga diajarkan dulu bagaimana kita mengasihi antar sesama. Kan di Kristen itu kan diajarkan tuh bagaimana kita mengasihi Tuhan, terus bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Tetapi sekalipun seperti itu, pandangan kita terhadap Muslim pada waktu itu udah negatif gitu. Kita sebagai Kristen waktu ngelihat Islam pada waktu dulu ya seperti itu, agama yang suka perang, poligami kayak gitu-gitu. Jadi kalau sekarang lebih parah atau udah mendingan? Ngelihat apa? Pandangan Islam. Kalau sekarang beda jauh. Ternyata dulu itu begini. Kristen kita diajarkan satu konteks yang mungkin secara spesifik tidak seperfect Islam gitu. Di Kristen itu nggak pernah diajarin kayak kita bangun terus kayak gimana. Kalau di Islam kan kita diajarin tuh, jangankan masalah makan, cuci, ya kan. Kita ke kamar mandi aja diajarkan, ada doanya kan gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin saya katakan ada something different antara Kristen dengan Islam gitu. Islam lebih perfect gitu. Makanya ada pepatah, kalau kita nggak ketemu mungkin kita nggak akan tahu kan gitu. Nah ketika saya ngelihat Islam, Islam itu seperti ini. Jadi perspektif saya yang dulu dengan yang sekarang sangat beda gitu. Ternyata Islam ini ya benar-benar salah satu din yang benar-benar diridhoi sama Allah. Dan Islam ini mengajarkan bukan hanya sebatas apa ya, secara semacam, saya nggak mau jelekin agama yang dulu karena di sini monolog bahaya juga ya. Tetapi tidak gini loh. Kristen itu kalau dibandingkan dengan Islam ada aturan yang sangat spesifik di dalam Islam gitu. Contoh misal seperti yang saya bilang tadi ya. Ketika kita bangun tidur aja kita ada doa makan, ada doa kayak gitu ya kan. Sementara di Kristen mungkin makan juga doa gitu. Tetapi tidak sesempurna yang ada di Islam gitu. Dan ternyata di Islam juga diajarkan satu konsep terkait masalah hablum minannas dan hablu minallah kan gitu. Bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia gitu. Terus sewaktu saya dulu di Kristen kita nggak pernah tahu gitu everything about baginda Rasulullah itu nggak pernah tahu gitu. Yang tahu ketika saya menjadi Kristen, baginda Rasulullah itu sering digambarkan dengan narasi-narasi yang mungkin negatif kayak begitu. Sementara ketika saya hijrah ke Islam, mau tidak mau saya harus mempelajari gitu. Siapa sih nabi dari umat Islam? Kita buka nih Sirah Nabawiyah. Di situ kita bisa temukan, oh ternyata tidak seperti yang saya bayangkan dulu sewaktu saya menjadi Kristen gitu. Ya, jadi intinya berarti kalau walaupun udah dicoba berbagai hal juga dalam hidup bernegara, tetap aja namanya rasa intoleran, tetap ada rasanya juga ya. Dan itu juga mungkin karena ada beberapa salah persepsi juga mungkin ya, yang juga mungkin dialami oleh Bang Umar dulunya. Nah, ketika belajar belajar mengenai keyahudian terkait bagaimana pandangan, sebenarnya bukan Yahudi sih. Kalau Yahudi itu lebih ke etnis. Judaism. Oh, Judaism. Beda Judaism sama Yahudi beda? Beda. Kalau Yahudi itu etnisnya gitu. Yahudi belum tentu Judaism. Yahudi itu salah satu etnis suku, ras, golongan gitu. Ada Yahudi yang dia ateis, ada Yahudi yang bahkan ada yang Muslim, di Islam juga ada gitu ya. Nah kalau pandangan Judaism terhadap Islam itu tergantung gitu. Tergantung dari mana kita mau menyikapi. Tetapi kalau kita ngelihat 80%, saya kutip narasi dari Rabbi Khaimin ketika ditanya terkait masalah Islam
Islam itu salah satu religion yang mungkin bisa dikatakan seperti sejarah-sejarah di Islam yang selalu digembar-gemborkan sama mereka, berangkat dari suatu pemahaman bagaimana baginda Rasulullah itu mengajarkan satu konsep yang berbeda tentang Judaism itu sendiri. Nah, itu salah satu pandangan dari kalangan mereka dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu membawa satu ajaran yang baru. Ketika ajaran dari baginda Rasulullah ini tidak diterima, maka muncullah yang namanya perang kayak begitu. Jadi Islam di mata Judaism itu ada yang mengatakan bahwa Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful. Contoh misal kalau kita ngelihat narasi dari Rabbi Moshe ben Maimon atau Rambam, Islam itu akan dinarasikan sebagai salah satu religion yang begitu beautiful, begitu indah, mengajarkan satu konsep basic monoteistik yang begitu sempurna. Itu dari kalangan Rambam. Tapi kalau kita bertanya kepada contoh misal kayak Rabbi Yoren Reuven, itu beda lagi gitu. Atau kita tanya lagi kepada kalangan Rabbi Moshe ben Nachman juga beda lagi. Ada Rambam, ada Ramban kan gitu. Ramban itu kalau ditanya everything about Muslim, jawabannya negatif. Berbeda dengan Rambam. Rambam itu memiliki jawaban yang mungkin bisa dikatakan positif. Contoh misal kita bertanya tentang apa sih pandangan Judaism terhadap Islam, kita bertanyanya kepada Rabbi Avraham ben Avramson. Itu kita dapat satu poin yang positif gitu. Tapi ketika kita nanya dengan kalangan Judaism, contoh misal kayak Rabbi Yosef Misraki, terus Rav Dror, Islam itu dinarasikan sebagai salah satu agama yang sangat intoleran gitu. Jadi, tetap intoleran juga ya? Iya. Jadi kan makanya saya kutip nih narasi dari salah satu presiden Turki. Siapa itu kalau nggak salah presiden Turki yang sekarang itu? Erdogan. Ya, Pak Erdogan itu selalu bilang begini. Tidak ada yang menarasikan bahwa Kristen itu teroris. Tidak ada yang menarasikan bahwa Buddha itu teroris. Justru yang mereka narasikan sampai sekarang adalah Islam itu teroris. Gitu. Nah seperti itu. Tergantung kita mau bertanya kepada Rabbi siapa gitu. Oh, sudut pandangnya bisa beda ya. Beda-beda gitu. Nah kalau Ustadz Kainama sendiri nih. Ya. Kalau latar belakang Ustadz Kainama kan Katolik gitu ya? Oh enggak, Protestan. Oh, Protestan juga? Ya saya GPIB. Oh GPIB. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kebanyakan Ambon-Ambon yang di Jakarta itu GPIB masuk. Ini langsung begitu buka omongan langsung straight to. Terus enggak mungkin karena ini ya beda keyakinan jadi enggak apalah, ada GPIB, ada GKBI, ada gitu-gitu. Oh, macam-macam. Banyak. Nah, kalau pandangan Ustadz gimana? Tentang toleransi ketika aku masih dulu di sana. Islam toleran enggak sih? Enggak lah. Enggak juga. Enggak ada, bohong. Jadi gini, ketika ada pandangan gini, seperti yang tadi adik saya panggil dia dulu Ade Valen. Ke Umar ini. Ketika saya masih ada di sana, masih ketok-ketok dogi gitu ya, masih suka minum-minum yang tikus-tikus lari itu kan, itu botolnya itu cap tikus. Jadi kita suka kejar-kejar tikus dulu. Pandangannya memang tidak pernah ada yang baik kok. Jadi kalau bahkan sampai sekarang para pemimpin agama yang kita hormati di Republik Indonesia ini, saudara tersayang, warga negara Indonesia, Kristen Katolik terutama, itu sebetulnya jika ada yang bilang begini, ada statement, mari kita lihat dari pandangan yang berbeda, karena di dalam kekristenan ada pandangan Bapak ini, ada pandangan ini. Enggak, sebetulnya semuanya sama. Islam itu teroris dan Islam harus dibuat menjadi teroris. Oh. Begini, pelan-pelan. Pertanyaannya kan gini, pandangan ketika aku dulu masih di sana, apakah Islam itu ada pandangan yang Kristen pemimpinnya bilang dia toleran, ada yang anti toleran, itu siapa aja? Enggak, semua sama. Bagaimana caranya membuat supaya Islam itu dipandang oleh jemaat Kristen itu anti toleran?
Kalaupun ada sisi toleransi yang timbul yang tidak dapat dicegah, tidak dapat dibendung bahwa Islam itu damai, itu harus dibikin jadi intoleran. Contohnya bagaimana? Oh gampang aja. Ada di satu daerah sudah punya rumah ibadah gereja, ya kan? Beberapa tempat, bangun aja, beli tanahnya, bangun, tanpa kasih tahu bahwa itu akan dibangun gereja. Sudah berdiri kan, ya kan? Jemaatnya sudah ada punya gereja masing-masing, tapi bikin gereja baru. Karena toleransi di situ dipertunjukkan oleh umat Islam bahwa orang gereja orang Islam fine-fine aja. Malah kalau Natal suka ada yang bawa bambu, bikin sabua tuh apa? Tenda itu yang atasnya terpal, nyariin kursi. Bawa misalnya orang di rumah itu mau kebaktian di rumah tangga, tapi mesti ngambil mimbar kecil, ada mimbar kecil yang kayak gitu teh, mimbar kecil. Itu ada anak muslim naik motor, tenang tante di situ saja, kami yang ambil tuh. Karena sudah tercipta itu timbul secara tidak bisa dibendung image bahwa memang Islam itu toleran, Islam itu damai. Bikin itu supaya tidak toleran, gimana sih? Rugi dong. Caranya gimana untuk bikin? Iya, saya tadi bilang beli tanah, bangun gereja. Iya, nggak apa-apa juga kan bangun. Kan nggak ada izinnya, nggak ada IMB kan? Oh. Semua pengurus Pemda di situ, para tua-tua adat dan semua orang-orang di situ, di daerah situ, tahu bahwa sudah ada gereja. Dan tidak diperlukan lagi pembangunan gereja karena sudah terpenuhi, semua sudah terpenuhi. Ya kan? Oke. Dia bangun gereja. Ambil orang dari luar, masuk ke gereja itu bikin ibadah. Ditegur nggak? Pasti ditegur. Yang negur siapa? Pemerintah daerah dan tua-tua adat setempat. Karena Indonesia ini negara mayoritas muslim, automatically pelan-pelan ini harus dicerna nih kata-kata kayak nama nih. Automatically yang datang menegur pasti Islam dong. Iya. Ya tidak mungkin Kristen menegur toh. Ya kan? Ketika datang baru menegur saja, lihat tuh. Kita ditindas. Kita dizolimi. Tidak ada toleransi di Indonesia ini mayoritas. Kita mau beribadah di rumah ibadah kita nggak bisa, padahal itu taktik itu. Come on. Ayolah. Ini salah satu caranya. Inilah kalau ngomong sama Kainama bukannya langsung aja, udah jangan terlalu lama lah, capek. Itu sebabnya orang Ambon tuh kebanyakan jadi debt collector. Kenapa emang? To the point. Jangan putar-putar lah, langsung aja. Ya kan? Hal-hal seperti ini itu mulai timbul lagi ke permukaan 2014 dan puncaknya 2017. Dulu nggak pernah ada taktik seperti ini, akhi. Tidak pernah ada. Bahkan istilah majority minority di Indonesia nggak pernah ada. Kita nggak pernah dengar toh. Iya. Mami papi kita coba lihat deh. Iya, nggak ada pernah. Santai-santai aja. Nggak ada urusan kamu muslim harus mengucap sebagai tanda toleransimu. Ucapkan selamat Natal, kagak ada. Dari dulu santai-santai aja. Wallahi. Nggak pernah ada yang ngomongin kayak gini. 2014 mulai ada gejala ke sana. 2017 puncaknya apa? Minority majority. Islam as a majority pressing out all the minority religion. Especially Christianity and Catholicism. Ini kan dibangun paradigma ini, ta? Di momen itu, di momen yang ada politiknya saat itu, ya benar-benar. Padahal sebenarnya hidupnya damai-damai aja sebenarnya. Ayolah. Ya, jadinya saudara kita yang ini dibikin acak, jadinya dibikin random sehingga orang tidak sadar bahwa ada satu kekuatan yang sedang bermain. Apa? Kekuatan untuk memecah belah. Yahudi itu sudah ada di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, akhi. Ya kan? Tentara-tentara Kenil itu, tentara-tentara punya tentara Oost-Indies, ya kan? Vereniging Oost-Indies. Bahkan yang namanya Nederlands Bijbelgenootschap, Bible pertama yang dibawa masuk oleh Zendelingen, oleh misi pekabaran Injil itu sebelum merdeka. Dan gak pernah diomongin orang Islam anti toleransi. Kagak. Yang membantu menerjemahkan itu orang Islam. Sadap.
Jadi sebenarnya isu kayak ada polarisasi antar keyakinan baru 10 tahun belakang berarti ini. Yes. Latar belakangnya berarti politis ya. Yes. Tapi dengan kemarin datangnya salah satu pemuka agama di Indonesia nih. Udah clear. Pemuka negara, maaf, Afwan. Maksudnya Indonesia menerima beliau datang sebagai pemimpin negara. Itu kan untuk mengkelirkan lagi atau gimana maksudnya? Ya taktik yang tadi saya bilang. Kalau dibilang itu pemimpin agama, yang nyambut berarti orang Katolik aja dong. Presiden nggak perlu nyambut dong pemimpin negara kita, toh? Ada banyak taktik yang masuk ke kita, Akhi, yang justru mengecoh yang mengaku dirinya Muslim. Gimana? Pelan-pelan ya. Saya berani bilang mengecoh. Kenapa? Dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf. Ini bukan sok politik, bukan. Gini, Vatikan itu negara bukan? Negara. Oke. Pope Francesco Jorge Mario, pimpinan yang dikenal sebagai Paus Franciscus, itu ibaratnya pemimpin negara bukan? Bukan pemimpin gereja itu ya? Ini kan Vatikan itu negara. Vatikan itu negara. Dia pemimpin kan? Vatikannya beliau. Berarti pemimpin negara. Oke. Pope Papa Francesco ini kok so akrab banget pakai iya, karena sebetulnya bahasa Latinnya bukan Paus Franciscus tapi Papa, dari kata bahasa Yunani koine. Ini dia tahu banget, papas. Papas atau papal. Itu artinya father, Bapak, Romo. Oleh sebab itu pemimpin Katolik di Indonesia sering Romo. Romo. Bapak. Sementara Bible tulis, Yesus berkata, janganlah engkau memanggil seorang pun di dunia ini Bapa, sebab hanya satu Bapamu di sorga. Itu dari sisi teologi. Kembali lagi ke kenapa kayak nama berani bilang ini pengecohan? Lah iyalah. Vatikan itu negara. Vatikan is a nation or a country, a state, independently, dan diakui di seluruh dunia. Ketika orang tertinggi di Vatikan, dia pemimpin negara kan, dia datang ke Indonesia visiting, diterima oleh pemimpin tertinggi di Republik ini, Bapak Presiden yang terhormat. Ketika Bapak Presiden menyambut beliau, Paus, beliau menyambut sebagai apa? Presiden, penegara. Iya, yang disambut berarti kepala negara ya. Masa presiden nyambut kepala imam tertinggi agama? Kalau itu mengunjungi presiden, boleh. Tapi ini disambut, ayo dong. Kan ini bahasa Indonesia sehari-hari aja. Presiden Republik Indonesia menyambut Paus Franciscus. Paus itu adalah satu diksi untuk imam tertinggi Katolik, Pope. Di bawahnya bishop. Di bawah bishop, Monsignor, dan para keuskupan. Nanti di bawahnya lagi romo atau pastor. Di bawahnya lagi frateran, frater. Kalau untuk perempuannya susteran yang pakai kudung. Kalau yang belum pakai kudung belum dipanggil suster. Seperti Bunda Maria Teresa. Pernah dengar? Oh iya. Yang melayani orang kusta di India. Nah, kepangkatan ini rancu lah. Kenapa? Kepala negara menyambut kepala negara, tapi titelnya imam agama. Kenapa tidak disebut Bapak Francesco Jorge Mario? Kenapa nggak disebut begitu? Itu dosa? Enggak. Itu menghina? Enggak, emang itu namanya. Maaf, dengan segala rasa hormat, kita sambut kedatangan, kehadiran di ruangan ini yang kita sama-sama sayangi dan cintai, hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Coba bandingkan. Beneveneto e grazie mille papas. Kok papas? Papas itu artinya imam. Itu di YouTube-nya ada nggak sih? Gue nggak nonton soalnya. Ada di YouTube itu. Sambutan yang disebutnya apa? Enggak, sambutannya gini. Paus Franciscus, bener nggak? Mari kita sambut kehadiran yang mulia lah gitu.
Yang mulia Paus Fransiskus. Kenapa kok? Emang ada yang aneh kayak nama? Ya iyalah. Mestinya ketika dia sebagai kepala negara, Monsieur, boleh dong? Atau Senor, boleh dong? Senor Francesco, boleh nggak? Mister, Your Excellencies, the leader of Vatican. Mister, Your Honor, boleh dah? Franciscus, boleh nggak? Pausnya hilang. Ya sekarang misalnya Indonesia yang memimpin Ustadz juga boleh, berarti sebenarnya Bapak Ustadz siapa gitu, boleh juga kali. Iya, dia tamu negara bukan posisinya tuh Ustadz. Enggak, misalnya Indonesia presidennya Ustadz. Iya, dia sebagai presiden apa sebagai Ustadz? Presiden. Nah sih, buang Ustadznya. Oh gitu. Loh, Gus Dur nggak pernah dipanggil Ustadz, padahal dia Ustadz. Oh, mualim, mudarris itu, syekh itu mestinya. Oh. Ketika seseorang yang beragama apapun berada di dalam satu posisi kenegaraan, maaf, dia milik negara. Oh. Logik? Ya. Jadi mengapa ketika kedatangan Paus disebut Paus Fransiskus? Jadi agama. Ayolah, itu yang pertama. Itu keanehan yang pertama. Yang kedua, ketika beliau ke sini, itu urusannya politik. Ya dong. Tujuannya? Loh, antar negara bilateral. Oh, oke. Masa bilateral ngomongin agama? Ayolah, ini orang Indonesia udah kebolak-balik pikirannya ini. Oh, seharusnya beliau datang sebagai kepala negara Vatikan. Kepala negara. Berarti yang diomongin apa? Ya pasti politis dong, bilateral dong. Hubungan ekonomi, sosial, ekonomi, apa lagi? Apa? Polexosubut Hankamnas lah. Siapa tahu hubungan antar negaranya memang tentang agama tuh. Misalnya. Ya nggak bisa dong berarti. Berarti itu melanggar toleransi dong. Ngapain ngomongin agama? Kita kan negara plural, negara Bhinneka Tunggal Ika. Ngapain ngomongin agama? Ini kan bukan negara agama, ini Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya. Kenapa ngomongin agama? Nah, salah kaprahnya ini masuk sebagai kepala negara, tapi disambutnya sebagai tokoh agama. Sehingga misa menjadi acara kenegaraan. Misa bukan acara kenegaraan. Umat muslim di seluruh Indonesia tahu misa itu acara keagamaan. Well, come on. Wake up. Berarti selama ini orang tidur. Iya. Dan kayak nama ngomong gini keras banget. Bangunin orang tidur itu harus digugah. Jangan bangun sayang. Sayang, udah subuh. Anaknya udah umur 22 tahun. Dibanguninnya gitu. Tadi malam dia baru bisa ke kafe sama teman-temannya. Dia sedang menghilang dari keagamaan Islamnya. Karena banyak di Jakarta, apalagi sekarang di kota-kota besar di Indonesia, Islam nggak apa-apa, itu pergi ke kafe nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak sholat subuh nggak apa-apa. Karena mamanya sayang sama anaknya. Sayang, subuh dulu yuk, bentar yuk. Tapi kalau kamu ngantuk nggak apa-apa, tidur. Lanjut aja. Bayangin, dia lebih rela anaknya dibakar nanti, daripada anaknya bangun sebentar, melawan rasa kantuknya untuk bilang, Allah I love you, Rasulullah I love you. Hal-hal seperti ini masuk secara tidak terasa, akhi. Alhamdulillah saya diminta untuk ngomong hari ini. Untuk apa? Kalau bisa disampaikan. Sudah waktunya kita tidak lembut-lembut untuk sesuatu yang sebetulnya salah. Jadi kesalahannya adalah menempatkan seseorang bukan pada tempat yang proporsional. Sehingga terjadi apa? Terjadi misa di dalam masjid. Bukan berarti kita bilang, oh enggak, ini jangan, ini tempat suci, yang lain dari agama ini. Bukan, kan masing-masing punya tempatnya kali. Aduh, jangan kosong. Oh, kepala tuh kalau diginiin jangan bunyi klotak, itu kosong. Kalau kepala diginiin ada bunyi klotak, artinya kosong ya. Artinya kosong ini. Kosong, klotak, jangan klotak lah, jangan kosong. Kenapa
nggak pantas bikin misa di dalam, lalu bilang, oh masjid terbuka untuk siapa saja membuat ibadah. Klotak itu kosong. Kenapa? Masjid is for Muslim, right? They have their own place to worship, right? Dan Islam menghargai itu, right? If you want to make a misa, is our honor. We will guide you to the place where you belong, supposed to be, right? Ya. Itu bukan toleransi, itu penghancuran toleransi, dan itu diinjak-injak Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 habis diinjak-injak. Kenapa? Dengan menempatkan ibadah yang sudah ada rumah ibadahnya dan dilindungi oleh undang-undang, dan umat Islam menghormatinya, dia pindah ke sini, kan gak lucu. Lalu dibilang toleran. Toleran itu memberikan tempat ibadah yang baik, dan saat ibadah yang baik tidak terganggu, merasa nyaman dan aman. Itu toleransi. Bukannya orang Kristen mau kebaktian, ini yang pakai band apa enggak? Pakai, ntar gue cariin, tapi bikinnya di masjid ya. Make sense or not? Come on, wake up. Is that making any sense? Ya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kedatangan Pope Francesco Jorge Mario ke Indonesia ini sebetulnya membawa pesan yang sangat dalam, Ustaz. Apa itu? Mayoritas Republik Indonesia adalah Muslim. Dapatkah, saya garis bawahi ya, dapatkah mayoritas Islam di Republik Indonesia menerima kami orang Katolik apa adanya? Melalui 3 poin dari khutbah beliau. Kok Ustaz tahu? Ya, saya tahu itu khutbahnya waktu di katedral kemarin. Yang pertama adalah vita atau fide, artinya iman. Apakah orang Indonesia mayoritas Muslim menerima apa adanya iman mereka yang mempercayai dogma atau ajaran agama, konsep ketuhanan yang berbeda dengan Islam? Apakah mayoritas Islam ini bisa toleran, bisa tetap sayang walaupun tahu bahwa kekatolikan itu konsep Tuhannya beda? Bukan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nggak ada kan? Vita atau fide, iman. Karena mereka walaupun bagaimana tidak bisa dipaksa untuk menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa. Oh gitu? Loh, tidak bisa. Vita di atas ditaruh di poin pertama dari khutbah beliau, dari misi beliau ke Indonesia. Vita itu tulisannya apa? Fide, iman. Iman ditaruh sebagai poin pertama. Adalah penting sekali buat beliau sampaikan. Bisakah Indonesia menerima iman Katolik? Menjadi saudara sebangsa, saudara senegara di Indonesia. Kita adik kakak di sini, baku sayang, baku polo orang Ambon bilang. Walaupun Anda tahu bahwa kami, Tuhan yang tidak bisa jadi satu. Tuhan kami adalah Patris non es Filii, Filii non es Spiritus Sanctus. Asik. Jadi 3 itu tidak bisa dibilang ketuhanan yang Maha Esa. Ini Tuhan kami, ini iman kami. Bisa ke Indonesia menerima itu? Bisa kan? Bisa, nggak jadi masalah. Cuman ada orang-orang yang mengangkat ini menjadi isu nasional gitu loh, ngerti nggak? Oh, sih. Jadi semi-semi dibenturkan gitu. Sih, ya kan. Padahal mereka nggak minta apa? Merekanya nggak minta sebenarnya. Nggak disama-samain. Kami apa adanya kok, kami nggak malu punya Tuhan 3. Lah emang 3, Patris, Filii, Spiritus Sanctus. Muslimnya nggak masalah, Katoliknya juga pun nggak masalah. Nggak masalah. Sama-sama nggak masalah, tapi nggak ada masalah aja sebenarnya. Tapi sekarang ini timbul nggak itu masalah? Timbul pas di mana menurut Anto? Mulai dari masalah running text. Kan ada tuh yang kemarin tuh sempat gara-gara
kita nggak ada masalah. Allah, Pausnya mau ke sini nggak ada, tergantung pemerintah mau nyikapin seperti apa. Makanya sebelum kita tadi podcast saya sudah ngomong sama Ustadz Kit, cuma tes ombak gitu. Artinya begini, gimana sih ini perspektif Islam jika itu dibuat seperti ini gitu. Jadi semacam kayak pengalian isu aja gitu. Sekedar hanya tes ombak, apalagi ketika Gaduh apa enggak gitu. pasti gaduh. Kalau kita sebagai umat Islam yang tahu perspektif Islam pasti gaduh. Emang ada prosesi minta berkah itu? Ada sampai dicium. Ada. Ada adegannya di situ apa gimana? Ada. Jadi beberapa hal ini seperti gini ya. Ada satu kekuatan di Republik ini yang tidak nampak, akhi. Mempergunakan kedatangan yang apa adanya, yang penuh damai dari seorang Pope Francesco ke Indonesia hanya untuk memperlihatkan damai dan memperlihatkan seorang kepala negara yang juga Qadarullahnya, saya nggak bilang kebetulan. Qadarullahnya adalah juga pemimpin agama Katolik. Nah, orang mengambil momentum ini untuk melepaskan satu pandangan yang justru sangat tidak sesuai dengan kedatangan ini. Nah. Oke, kembali lagi ke tema. Jadi misinterpretation ya. Dibikin misinterpretationnya. Bukan karena miss-nya memang naturally, tapi they some kind like fabrication of misinterpretation. Padahal kedatangan ini polos-polos saja kok. Paus gak pernah minta ketika aku misa running text aja ya. Kalau enggak, dia gak pernah tahu, dia gak pernah urus hal-hal itu. Oh iya. Ini udah lagi ini bukan pertama kali lagi. Dan bukan pertama kali. Sempat yang dari Kristen sendiri ngomong, janganlah kita diadu domba kayak begini. Itu kan muncul viral. Iya. Padahal siapa yang adu domba gitu. Jadi gini, ada kekuatan, akhi. Yang ini yang saya sampaikan kepada seluruh pemirsa dan saudaraku sayang di Republik ini. Indonesia itu udah paling perfect toleransinya. Karena apa? Begini, akhi, bukannya sombong, tapi memang ini alamiah ya. Ketika satu negara dipimpin oleh seorang pemerintahan yang berdasar kepada syariah, mohon maaf banget, ke bawahnya aman. Benar. Ke bawahnya aman, akhi. Wallahi. Kalaupun ada riak-riak di pemerintahannya atau di pimpinan tertinggi negara tersebut, sekali lagi pelan-pelan. Kalaupun ada riak-riak atau ada ombak di jajaran pemerintahan, masih dalam hal-hal yang bisa ditangani lah, ya kan? Tidak merusak sendi-sendi bangsa tersebut, sendi-sendi kehidupan bangsa. Ya seperti dasar-dasar negara, pola kehidupan antar masyarakat kan plural, di mana-mana negara pasti plural lah, nggak ada yang satu jenis lah, nggak ada, pasti plural. Indonesia alhamdulillahnya dilihat oleh negara luar mayoritas Islam, ke bawahnya itu pasti oke lah, toleransinya oke. Nggak perlu diajarin umat Islam hormati orang Kristen, nggak perlu, tapi nggak perlu. Sampai bablas kemarin ini bablas. Bablasnya gimana? Bablasnya gini, Afwan Ustaz. Bablasnya gimana bablasnya? Gini, menyatakan bahwa orang-orang Islam yang ada di acara tersebut, mohon maaf, membenarkan ajaran kekatolikan. Toleransi bukan membenarkan agama orang lain, menghormati agama orang lain. Yang lebih sepakat untuk nggak sepakat ya. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kemarin banyak kejadian begini. Contoh, ada seorang wanita dengan jilbab, lalu nangis-nangis melihat itu, lalu mengutarakan bahwa aku terharu bisa berhadapan dengan Bapak Suci Vatikan. Saya beragama Islam, tapi saya tidak dapatkan ini di dalam keagamaan saya. Saya merasa bersyukur karena ternyata dia bilang apa yang diajarkan di agama saya itu ada di dalam kekatolikan yang saya saksikan dengan kedatangan Bapak Suci. Begitu ngomongnya. Kedamaian. Iya ada. Oh, saya kaget loh. Berarti kan ini menyamakan antara Islam dan Kristen.
Islam Kristen, terutama secara khusus, secara spesifik lagi, lebih sempit lagi, Islam dengan Katolik. Katoliknya nggak mau, Ustazi, dari tahun 0, dari zaman tahun jebot, begitu Katolik berdiri sampai detik ini, dia nggak bakalan mau disamain nama Islam. Nggak mau. Nggak usah ke sana ya. Saya Kristen sama Katolik juga Nggak mau disamain. nggak, maksudnya kalau sekarang orang Indonesia tuh banyak yang nggak paham loh bedanya Kristen sama Katolik sebenarnya kan gitu. Itulah. Udah mah nggak paham, so tahu. Ini yang bahaya, Ustazi. Contoh, udah nih ya. Orang Islam tersebut lalu seperti bertelut atau apa? Kayak bertelut tuh apa? Gini, apa? Bukan sujud apa? Bersedekap apa? Sedekap. Jadi ya kayak gitulah, lutut lah, berlutut di hadapan paus, lalu pegang tangannya lalu cium. Lalu katanya Ada yang gitu? Enggak maksudnya ibu itu. Ya selain ibu itu ada yang lain. Oh gitu. Ada banyak. Secara spesifik langsung kita sebutin aja. Jangan, bahaya. Oh, ada namanya. Ada orang Jangan. di TV muncul. Jangan. Ini menyangkut visa saya. Menyangkut visa. Emang sama-sama to the point nih, jadi bingung kita nih. Dia cium tangannya. Begini. Lalu tagline di mana-mana tah? Toleransi. Islam menunjukkan toleransi, mayoritas menunjukkan toleransi. Pertama saya mau bilang, dari Islam itu toleransi yang salah. Ternyata. Jadi pakai titik-titik tuh kayak lagu. Ternyata titik-titik. Ternyata Katolik juga nggak mau tangannya dicium sama Islam. Oh iya. Gimana? Protestan aja dibidatin. Iya. Bidat apa? Bid'ah. Iya. Terkutuk, sesat. Sesat kalau dalam pandangan mereka. Loh, berarti kemarin